Belakangan ini, apa yang pertama kali terlintas di benak kalian kalau kalian mendengar, melihat tentang ush. Nah, akhir-akhir ini istilah atau berita-berita tentang vaksinasi sangat banyak sekali berlalu lalang di antara kita. Bukan akhir-akhir ini doang, tapi sudah semenjak tahun 2020-an pasca pandemi spread di seluruh dunia. Kayak banyak sekali yang bilang kalau kita butuh banget nih vaksinasi, atau satu-satunya cara kita untuk menang dari pandemi ini adalah dengan vaksin. Kayak gitu-gitulah intinya. Tapi pertanyaanku adalah, apa iya vaksinasi adalah jalan satu-satunya kita untuk menang atau untuk lolos dari putaran pandemi yang kita sedang alami saat ini? Apakah benar satu-satunya jalan hanya dengan vaksinasi? Anyway, aku ini kebetulan udah vaksin guys. Udah 2 dosis. Pertama 20 Maret 2021, yang kedua 3 April 2021. Dua-duanya sama-sama Sinovac. Dan kalau ditanya gimana nih rasanya mendapatkan vaksinasi COVID-19? Sejujurnya Pak, aku ngerasa cukup beruntung. Kenapa cukup beruntung? Yang pertama, aku merasa mendapatkan giliran vaksin yang cukup awal atau cukup dini di tengah masa persiapan vaksinasi itu salah satu hal yang bisa disyukuri. Karena kan kita tahu bahwa stoknya masih terbatas, planningnya masih awal, dan lain-lain. Nah, keberuntungan kedua atau yang aku merasa aku beruntung adalah karena setelah vaksin aku nggak ngerasain efek-efek bawaan atau gejala bawaan setelah vaksin. Ya paling cuma demam-demam tipis gitu lah, itu kan wajar. Sementara untuk gejala lain kayak sampai lemes, linu, pegel, dan lain-lain itu nggak ada di aku. Karena setahu aku juga efek vaksin ini berbeda-beda setiap orang. Ada yang bisa efeknya parah, ada yang biasa-biasa aja. Karena aku termasuk salah satu yang biasa-biasa aja. Jadi setelah vaksin bisa melanjutkan kegiatanku seperti biasa. Nah, ngomongin Indonesia, menurutku Indonesia adalah salah satu negara dengan rencana vaksinasi yang terplanning dengan baik. Ini tidak terlepas dari peran seorang Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin. Semenjak menjabat, beliau ini sering melakukan komunikasi massa atau komunikasi publik kepada kita, masyarakat Indonesia, menjelaskan perkembangan kasus COVID di Indonesia sampai perkembangan rencana vaksinasi hingga sekarang. Nah, di situ aku ngelihatnya Pak Budi ini menjelaskan dengan database sekali. Jadi dengan seperti itu maka aku bisa sedikit percaya bahwa planning dari vaksinasi Indonesia ini cukup baik. Aku mau jelasin sedikit terkait dengan bagaimana sih Indonesia mempersiapkan vaksinasi ini. Vaksinasi Indonesia itu menyasar 181 juta penduduk atau sekitar 70% dari total populasi di Indonesia. 40 jutanya adalah kelompok lansia, petugas kesehatan, dan juga petugas publik. Dengan total 2 kali penyuntikan atau 2 dosis setiap orang, dan juga 15% cadangan sesuai dengan rekomendasi WHO, maka Indonesia itu nanti akan membutuhkan 426 juta dosis vaksin untuk mencapai herd immunity. Nah, tahap planning sudah selesai. Maka tahap berikutnya adalah merealisasikan atau menjalankan planning yang sudah dibuat. Penyuntikan vaksinasi di Indonesia ini dimulai per 13 Januari 2021. Di situ kalau teman-teman ingat, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin secara nasional, diikuti dengan sasaran-sasaran vaksin berikutnya. Selanjutnya, masyarakat umum akan mulai divaksin mulai April 2021 sampai Maret tahun 2022. Nah, di sini setauku ada berbagai macam program vaksinasi yang tergabung di dalam program vaksinasi nasional. Seperti sentra vaksinasi bersama milik BUMN, di mana aku mendapatkan vaksin di sana. Kemudian ada juga program vaksinasi gotong royong oleh Kadin, kemudian vaksinasi untuk tenaga didik, dan lain-lain. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kasus penurunan COVID-19 di sejumlah wilayah tanah air terus meningkat. Rumah sakit di Pati, Jawa Tengah dipenuhi sejumlah pasien COVID-19. Saudara, hingga saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih tinggi. Nah, meskipun program vaksinasi di Indonesia sudah berjalan, lalu apakah pandemi COVID ini akan segera usai atau ada tanda-tanda penurunan? Sayangnya belum, Pak. Di sini aku bisa bilang gitu karena kalau teman-teman lihat di dalam statistik COVID-19 di Indonesia, setiap harinya itu sekarang kita masih ada sekitar 2.000 sampai 8.000 kasus baru, dan itu cukup banyak menurutku. Ya memang nggak sebanyak di awal tahun 2021 yang bisa mencapai 16.000 kasus setiap hari.
Tapi kalau ini nggak dijaga, Pak, bisa jadi akan ada lonjakan atau ada ledakan kasus seperti negara-negara lain. Terus kenapa ya teman-teman? Kok bisa walaupun vaksinasi sudah berjalan kok kita masih struggling di masalah COVID atau pandemi ini? Nah, di sini aku ngelihat ada beberapa challenges yang harus dihadapi oleh Indonesia terkait dengan COVID-19. Challenge pertama, persepsi atau sikap hidup masyarakat itu masih sangat beragam dalam menghadapi COVID-19 ini, Pak. Misalnya, ibaratnya begini, dikasih kebijakan A sama pemerintah, menjalankannya dengan cara B. Disuruh untuk taat prokes, malah banyak yang teledor. Nah, kalau udah nggak seragam kayak gini sikapnya atau persepsinya, jelas sangat sulit untuk mengontrol massa atau mengontrol komunitas untuk menghadapi pandemi ini bareng-bareng. Lebih parahnya lagi nih, banyak orang menyepelekan COVID semenjak atau pasca mendapatkan vaksinasi kedua bahkan. Nah, ini yang bahaya. Banyak yang mikir bahwa setelah dapat vaksinasi, maka dia auto kebal gitu sama COVID. Padahal konsepnya nggak seperti itu. Akhirnya karena merasa auto kebal, ya akhirnya banyak berita-berita yang beredar bahwa konfirmasi positif COVID justru setelah vaksinasi dosis kedua. Challenge kedua adalah terkait faktor eksternal di luar kita, di luar Indonesia. Yang pertama adalah soal mutasi virus COVID-19. Nah, ini COVID-nya udah nggak sama kayak yang versi pertama, coy. Yang kita tahu sekarang adalah B117, B1351, dan B1617. Ini yang terkonfirmasi ada di Indonesia. Dan ternyata secara penelitian atau secara sains diperkirakan virus ini menyebar lebih cepat dan juga punya tingkat spread yang lebih besar. Yang kedua adalah terkait dengan embargo atau kebijakan pengiriman vaksin dari negara lain yang membuat kita kadang-kadang kesulitan mendapatkan stok vaksin untuk Indonesia. Jangan merasa situasi sudah terkendali, harus tetap berdisiplin menjalankan protokol Tugas kesehatan. saya sebagai Menteri Kesehatan adalah terus mengingatkan agar kita jangan terburu-buru mengendorkan protokol kesehatan. Nah, oke cuy, masa pandemi global ataupun Indonesia itu aku rasa masih belum selesai dan kayaknya masih panjang banget nih perjalanan kita. Jadi kayaknya kita sebagai warga negara Indonesia perlu bersama-sama untuk mewaspadai gelombang-gelombang COVID berikutnya. Lalu selain itu ya jelas, kita perlu mempertahankan protokol kesehatan, Pak. Menurutku protokol kesehatan yang akan menolong kita atau membuat kita menjadi lebih aware terhadap kondisi yang kita alami saat ini. Lalu tadi kan sudah kita bahas bahwa masih banyak sekali ditemukan kasus konfirmasi positif kepada orang-orang yang bahkan sudah vaksin 2 dosis. Lah, berarti vaksin COVID-nya nggak efektif dong kalau kayak gitu. Konsepnya nggak kayak gitu. Jadi vaksin COVID ini bukan membuat kita kebal sama sekali terhadap virus COVID-19, tapi membuat tubuh kita terlatih untuk menghadapi virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan tubuh kita siap, maka akan mengurangi dampak buruk atau severe impact kepada tubuh kita. Jadi kita bisa punya potensi hidup lebih besar ketika terinfeksi COVID-19. Gitu cuy. Maka dari itu menurutku bukan vaksin COVID doang yang penting. Perlu kombinasi yang baik antara prokes yang ketat, regulasi pemerintah yang baik dan berimbang, serta vaksinasi yang tepat sasaran. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas itu penting banget untuk diterapkan di masa-masa saat ini cuy menurutku. Oke cuy, personally aku seneng banget bisa nge-share cerita mendapatkan vaksinasi COVID-19 kepada kalian. Sejujurnya aku juga masih sangat was-was dan waspada menghadapi COVID-19 ini. Oleh sebab itu mari kita bantu pemerintah untuk bisa menjalankan vaksinasi itu dengan tuntas dan kita sama-sama mendukung supaya kita ini sebagai bangsa bisa sama-sama keluar dari pandemi COVID-19. Karena kalau kita pulih dari pandemi, aku sih punya feeling yang baik terhadap perekonomian kita juga. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis teman-teman. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat seperti yang teman-teman dapatkan. Sampai jumpa di video berikutnya dan kalian masih ada di segmen bercerita. Cut.